Shalom, damai di hati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang terus menyertai dan memberkati kehidupan semua kita sehingga kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga edisi Kamis 25 September 2025. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, tak jemu-jemu kami mengucap syukur kepadamu, sebab sungguh kami menyadari bahwa kehidupan yang kami jalani dan kami nikmati ini semua adalah karena anugerah-Mu semata-mata. Oleh karena itu kami bersyukur ketika kami boleh menikmati hari yang Tuhan beri bagi kami dalam segala berkat yang boleh kami nikmati, masing-masing kami dimanapun kami berada yang menyaksikan renungan harian keluarga ini. Dan saatnya lah bagi kami untuk lagi membaca, merenungkan firman-Mu, siap sebagai pelita dan suluh bagi jalan hidup kami. Oleh karena itu kami terus bermohon, Roh Kudus memampukan kami semua untuk tidak sekedar mendengar, tapi juga dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Maka inilah kami Bapa, bersabdalah kiranya bagi kami, demi Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 14 hingga ayat 17. Dari Mazmur pasal 145 ayat 14 hingga ayat 17 seperti ini ditulis. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Itulah bacaan Alkitab dan tema renungan kita adalah terapkan keadilan dan kasih setia Tuhan Allah dalam hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Bapa kita dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita melihat orang yang jatuh, baik secara moral, ekonomi, maupun emosional, respons pertama kita seharusnya adalah menopang dan membantu mereka bangkit kembali, bukan menghakimi atau menjauhi mereka. Ketika kita bertemu dengan orang yang tertunduk karena beban hidup yang berat, kita dipanggil untuk menegakkan dan memberikan pengharapan, seperti yang dilakukan Allah terhadap kita. Keadilan Allah bukan hanya tentang keras dan menghukum, melainkan keadilan yang memulihkan dan memberikan kesempatan. Pemazmur dengan penuh sukacita menyanyikan karakter Allah yang luar biasa. Ayat-ayat dalam bacaan Alkitab hari ini mengungkapkan dua aspek mendasar dari karakter Allah, keadilan dan kasih setia yang berjalan beriringan. Allah bukan hanya adil dalam menegakkan kebenaran, tetapi juga penuh belas kasihan dalam melayani kebutuhan umatnya. Inilah teladan sempurna yang harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Kasih setia yang digambarkan dalam ayat-ayat ini adalah kasih yang tidak pernah berubah, meskipun keadaan berubah. Allah tetap setia di tengah ketidaksetiaan kita. Demikian pula kita dipanggil untuk menunjukkan kasih setia kepada keluarga, teman, dan bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kasih setia bukan hanya perasaan, tetapi komitmen untuk terus berbuat baik meskipun tidak selalu mendapat balasan yang sepadan. Ketika kita membuka tangan kita untuk membantu sesama, kita sedang meniru Allah yang membuka tangannya untuk memuaskan hasrat segala yang hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita melakukan refleksi mendalam tentang bagaimana kita menerapkan keadilan dan kasih setia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, apakah kita adil terhadap setiap anggota keluarga tanpa pilih kasih?
Dalam pekerjaan, apakah kita memperlakukan rekan kerja dengan adil tanpa memandang posisi atau latar belakang mereka? Dalam pelayanan, apakah kita melayani dengan kasih setia yang tidak mengharapkan imbalan? Keadilan tanpa kasih akan menjadi kejam, tetapi kasih tanpa keadilan akan menjadi perasaan yang kosong. Ingatlah bahwa setiap kali kita menopang orang yang jatuh, memberikan makan kepada yang lapar, atau menunjukkan belas kasihan kepada yang menderita, kita sedang menjadi saluran keadilan dan kasih setia Allah di dunia ini. Biarlah hidup kita menjadi cermin yang memantulkan karakter Allah, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kehadirannya melalui sikap dan perbuatan kita. Inilah panggilan mulia sebagai anak-anak Allah di dunia yang membutuhkan keadilan dan kasih setia. Karena itu, terapkanlah keadilan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah bagi kami semua untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka ajarlah kami untuk merefleksikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, agar supaya kami akan menjalani kehidupan sebagai orang percaya dalam keadilan dan kasih setia, seperti yang telah Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami akan benar-benar menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan kami akan menjadi alat damai sejahtera-Mu kemanapun dan dimanapun kami pergi serta berada. Terima kasih banyak Bapa, karena itu kami memohon berkat-berkat-Mu kiranya akan terus membersamai kehidupan masing-masing kami. Kami yang menyaksikan tayangan ini, diberkatilah kami, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami masing-masing. Kalau kami ada dalam ucapan syukur oleh karena menerima berkat Tuhan, ketambahan usia, keberhasilan, apapun itu, sempurnakanlah syukur kami Bapa. Namun jika Engkau dapati kami dalam rupa-rupa pergumulan, dalam duka, dalam pergumulan sakit, dalam masalah ekonomi, masalah-masalah hidup lainnya, tolonglah kiranya kami. Kami sungguh percaya bahwa damai sejahtera-Mu terus menyertai langkah-langkah hidup kami, sehingga kami akan dimampukan untuk berjuang dan berupaya membangun hidup pribadi dan keluarga kami, tapi juga untuk meraih setiap berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Karena itu besertalah dengan kami dalam hari-hari kehidupan yang kami tapaki, sehingga kami akan terus menikmati damai sejahtera-Mu baik siang maupun malam. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk edisi hari ini. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.